Setiap bulan puasa, pasti ada satu sinetron yang kayaknya wajib banget muncul di TV kita pas sahur. Ayo, apa? Udah pasti tahu lah ya jawabannya, Para Pencari Tuhan. Ini tuh udah bukan sekedar tontonan biasa, tapi udah kayak jadi bagian dari tradisi Ramadan kita. Benar kan? Tapi, pernah nggak sih kita kepikiran, di industri TV yang acaranya gonta-ganti mulu, kok bisa sinetron ini awet banget? Belasan tahun loh, apa sih resep rahasianya? Nah, di sini kita bakal coba bedah bareng-bareng formula suksesnya. Oke, pertama-tama kita harus setuju dulu nih, Para Pencari Tuhan itu bukan sinetron biasa. Ini udah jadi sebuah fenomena. Coba deh lihat perjalanannya. Sejak pertama kali tayang di tahun 2007, sinetron ini tuh hampir nggak pernah absen nemenin kita sahur. Bayangin aja, bisa sekonsisten ini di tengah tren acara TV yang berubah secepat kilat. Ini sih pencapaian yang luar biasa banget. Betul, udah lebih dari 15 musim. Angka segini gedenya jelas bukan karena kebetulan. Di baliknya, pasti ada sebuah formula yang diracik dengan cerdas banget yang bikin sinetron ini tetap disayang dari satu generasi ke generasi berikutnya. Oke, mari kita mulai bongkar bahan rahasia yang pertama. Dan ini bisa dibilang yang paling penting ya, yaitu sosok sentralnya, Bang Jack. Nah, coba kita bandingkan. Biasanya kan kalau kita lihat figur pemuka agama di TV, kesannya tuh formal, agak berjarak gitu. Beda banget sama Bang Jack yang diperankan dengan sangat ciamik oleh Deddy Mizwar. Bang Jack ini sosok yang bijak, tapi terasa kayak tetangga kita sendiri. Nasihatnya itu bukan ceramah dari atas mimbar, tapi lebih kayak obrolan santai di warung kopi yang solutif dan kena langsung ke masalah kita. Dan inilah efeknya, kita sebagai penonton jadi nggak merasa digurui, tapi justru merasa ditemani. Kita ngelihat masalah kita, obrolan kita, dan solusi yang masuk akal lewat karakter Bang Jack. Perasaan, loh kok ini gue banget ya? Nah, itulah yang jadi pengikat emosional yang bikin sinetron ini kuat banget. Lanjut ke pilar kedua yang gak kalah pentingnya nih, cara mereka menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Mereka ini berhasil berdakwah, tapi tanpa bikin kita merasa lagi didakwahin. Kok bisa ya? Rahasianya itu ada di resep 3 lapis ini. Dasarnya adalah drama kehidupan yang apa adanya, yang nyata. Terus dibungkus sama komedi ringan yang bikin seger dan bikin kita ketawa. Baru deh di lapisan paling dalam, pesan-pesan moralnya diselipin dengan halus banget. Hasilnya, wah brilian banget. Kita sebagai penonton bisa terhibur, ketawa, ikut ngerasain sedihnya, dan tanpa sadar, kita juga menyerap nilai-nilai kebaikan. Jadi kita belajar bukan karena dipaksa, tapi karena kita benar-benar menikmati ceritanya. Ini baru namanya seni berkomunikasi yang efektif. Tapi karakter yang kuat dan cara penyampaian yang cerdas aja belum cukup. Ada satu lagi bahan krusial yang bikin formula ini jadi sempurna. Ceritanya, itu selalu jadi cermin buat kita, para penontonnya. Coba deh perhatiin dari musim ke musim. Para pencari Tuhan itu nggak pernah takut ngangkat isu-isu yang deket banget sama kita. Mulai dari susahnya cari kerja, potret kehidupan orang-orang di pinggiran, sampai konflik-konflik keluarga yang, ya kita semua pernah ngalamin. Ini bukan cerita hayalan, ini tuh potret kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena relevan banget sama kita, ceritanya jadi terasa hidup. Kita nontonnya nggak lagi merasa nonton fiksi, tapi rasanya kayak lagi ngelihat pantulan lingkungan kita, tetangga kita, atau bahkan diri kita sendiri di layar kaca. Jadi akhirnya terjawab sudah ya misteri kita? Resep awet mudanya Para Pencari Tuhan itu adalah kombinasi jenius dari 3 elemen utama, karakter Bang Jack yang super membumi, pendekatan dakwah yang cerdas dan menghibur, dan cerita yang selalu nyambung sama realitas penonton di Indonesia. Tapi sekarang pertanyaannya jadi beda. Di zaman yang serba cepat ini, di tengah gempuran platform streaming dan perhatian kita yang makin pendek, kira-kira apa ya tantangan terbesar buat para pencari Tuhan supaya bisa tetap relevan di dekade berikutnya? Coba deh kita pikirin sama-sama.